Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama lagi di dalam Yesus Kuatku. Sebelum kita akan dengar renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kami, dan kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Tuhan, sebelum kami menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kami ingin merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami pengertian sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar dan kami menjalani hari kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan terima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 dengan tema percaya hal yang tak nampak. Saya akan bacakan terlebih dahulu Yohanes pasal 20 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 29 ini merupakan bagian dari peristiwa kebangkitan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan termasuk secara khusus kepada Thomas. Sekali lagi, ayat 29 yang sudah kita baca ini merupakan bagian dari peristiwa kebangkitan Yesus dan menampakkan diri kepada para murid. Dan secara khusus Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas ini bersama dengan murid-murid yang lain tentunya, tetapi kesempatan ini Tuhan berikan khusus bagi Thomas. Nah, beberapa pokok renungan dari ayat ini dapat kita ambil. Yang pertama adalah Thomas ini beroleh kemurahan Tuhan, beroleh belas kasihan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Thomas ini tipikal orangnya itu adalah tipikal orang yang perlu diyakinkan dengan bukti. Jadi tipikal Thomas ini adalah orang yang perlu diyakinkan dengan bukti. Dalam ayat 24, saya bacakan ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi ada di mana waktu-waktu tertentu murid-murid ini berkumpul. Tetapi Thomas tidak ada di situ. Ketika Thomas tidak ada di situ, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan Thomas melewatkan kesempatan berkumpul ini, dan dikatakan bahwa ketika murid-murid menceritakan tentang kebangkitan Yesus, Thomas ini tidak percaya. Karena memang tipikal orangnya adalah kalau tidak melihat, tidak percaya. Melihat dulu baru, melihat bukti dulu baru percaya. Sehingga ketika murid-murid yang lain menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya. Tetapi inilah yang saya katakan tadi, Thomas beroleh kemurahan Tuhan, beroleh belas kasihan dari Tuhan. Dalam kesempatan berikutnya dikatakan dalam ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi dengan kata lain, Thomas beroleh kemurahan Tuhan sehingga pada kesempatan berikut dia boleh melihat, menyaksikan bahwa Yesus benar-benar hidup, bangkit dan hidup. Kalau kita merenungkan dari bagian ini, ternyata saudara-saudara, ada kesempatan-kesempatan di mana kita bisa berkumpul bersekutu, dan di situ adalah kesempatan kita menerima suatu keadaan yang penuh sukacita, damai sejahtera karena Tuhan hadir di situ. Tapi Thomas melewatkan kesempatan yang pertama, tetapi kemurahan Tuhan, Thomas memperoleh kesempatan di lain waktu. Sehingga dia boleh melihat dan menyaksikan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mari kita ambil pelajaran buat kita bahwa kalau ada kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan kita, kita dapat berkumpul bersama-sama dan mari kita alami
kehadiran Tuhan di tempat itu. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan-kesempatan kita dapat berkumpul bersekutu sesama orang-orang percaya, karena di situ Tuhan hadir. Tuhan memberikan damai sejahteranya buat kita. Kemudian yang kedua menjadi perenungan buat kita adalah perjumpaan Thomas dengan Yesus sampai pada pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi perjumpaan Thomas ini dengan Yesus sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu dicatat dalam ayat 28, saya bacakan saja. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya apa saudara-saudara? Biarlah kiranya dalam setiap persekutuan kita atau dalam perkumpulan kita, dalam kita berkumpul menikmati hadirat Tuhan di dalamnya, biarlah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ya, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dalam surat Roma pasal yang ke-10, saya bacakan ayat ini, Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, dikatakan di sana, Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Di sini dikatakan bahwa perjumpaan Thomas dengan Yesus sampai kepada pengakuan iman dan berkata bahwa Engkau adalah ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam setiap pertemuan, persekutuan kita, biarlah kita juga sampai kepada pengakuan iman, perjumpaan dengan Yesus sampai kepada pengakuan iman yang teguh dengan berkata bahwa Yesus Tuhan, Allahku. Ada pengertian juga di dalamnya bahwa Dialah pemilik kehidupan kita. Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Dialah yang berkuasa atas segalanya karena Dia Tuhan dan Allah. Jadi hal yang kedua sebagai perenungan buat kita adalah perjumpaan Thomas dengan Yesus sampai kepada pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Hendaknya dalam setiap pertemuan kita, dalam setiap persekutuan kita sebagai orang-orang percaya, baik dalam ibadah, dalam kumpulan kecil maupun kumpulan besar, kita tetap sampai pada perjumpaan dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita kuat teguh di dalam Dia. Kemudian hal yang ketiga adalah sebagai orang yang beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, kiranya sebagaimana Thomas, perjumpaan dia dengan Yesus yang telah bangkit, di sana disebutkan bahwa ada pengakuan iman, dan sebagai kita orang-orang yang beriman kepada Yesus adalah Tuhan dan Allah, kiranya iman kita teguh di dalam Yesus. Iman kita teguh di dalam Dia. Karena Ibrani pasal 11 berkata bahwa dengan iman itulah kita percaya hal-hal yang tak nampak, sebagaimana tema kita pada saat ini. Karena dengan iman itulah kita percaya hal-hal yang tak nampak. Karena kalau tipikal Thomas tadi melihat dulu baru percaya, maka kita tidak akan mengalami yang namanya hal yang tak nampak itu kita yakini pasti akan terjadi. Karena itu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan iman itulah kita percaya hal-hal yang tak nampak, yang kekal. Jadi bagaimana kita supaya percaya hal yang tak nampak? Miliki iman teguh di dalam Yesus. Dimulai dari apa? Setiap persekutuan kita, baik dalam kumpulan yang kecil, baik dalam keluarga, kita bersama-sama mengalami Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita disebut adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tolong kita dengan iman kita percaya hal yang tak nampak di dalam Yesus kita akan terima itu. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa dan mengakhiri ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah iman kami teguh di dalam Tuhan. Karena dengan iman itu kami percaya hal yang tak nampak, bahkan yang kekal yang Engkau telah sediakan bagi kami. Dan kami berbahagia karena Tuhan mengerjakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya. Amin.